Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku adalah Putar Tanti. Aku dari STR 1A. Di sini aku mau menjelaskan tentang 4 subsistem metode fisika dalam keperawatan. Penerapan fisika dalam keperawatan sangat penting untuk memahami mekanisme tubuh manusia dan membantu perawat dalam memberikan asuhan keperawatan yang tepat. Beberapa subsistem fisika yang relevan dalam keperawatan meliputi bioakustik, biolistrik, biooptik, dan biofluida. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing subsistem beserta contohnya. Mohon disimak ya. Yang pertama ada bioakustik. Bioakustik adalah penerapan fisika akustik dalam sistem biologis, khususnya berkaitan dengan suara dan getaran. Dalam keperawatan bioakustik sangat penting dalam memahami fungsi pendengaran dan penggunaan alat-alat medis yang memanfaatkan gelombang suara. Yang selanjutnya ada stetoskop. Alat ini memanfaatkan prinsip gelombang suara untuk mendengarkan suara jantung, paru-paru, dan organ lain. Perawat menggunakan stetoskop untuk mendeteksi kelainan seperti detak jantung yang tidak normal atau bunyi paru-paru yang mencurigakan. Nah, ini contohnya teman-teman. Ultrasonografi atau teknologi ini menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi untuk membuat gambar organ dalam tubuh atau biasa disebut USG. Dalam keperawatan, ultrasonografi sering digunakan untuk membantu memeriksa kondisi janin dalam kandungan. Ini contoh USG ya teman-teman. Yang kedua ada biolistrik. Biolistrik berkaitan dengan aliran listrik dalam tubuh makhluk hidup, khususnya aktivitas listrik pada sistem saraf dan otot. Pemahaman tentang biolistrik sangat penting dalam pemantauan fungsi tubuh dan terapi. Nah, ini contohnya. Dan elektrokardiogram atau EKG. Alat ini mengukur aktivitas listrik jantung untuk memantau ritme dan detak jantung. Biasanya dan memicu perawat dalam menggunakan EKG untuk mendeteksi kelainan seperti aritmia atau iskemia. Defibrilator. Alat ini memberikan kejutan listrik ke jantung untuk mengembalikan ritme normal pada pasien yang mengalami serangan jantung atau biasanya pada pasien yang tidak sadar. Pemahaman tentang prinsip listrik sangat penting agar alat ini dapat digunakan dengan aman dan efektif. 3. Ada biooptik. Biooptik berkaitan dengan penerapan cahaya dan fenomena optik dalam sistem biologis, terutama pada mata dan penglihatan. Ini juga melibatkan penggunaan alat-alat optik dalam diagnosa dan terapi. Contoh penerapan dari biooptik, biasanya bikin kacamata. Oftalmoskop, alat ini memanfaatkan cahaya untuk memeriksa bagian dalam mata, termasuk retina dan saraf optik. Perawat menggunakan oftalmoskop untuk mendeteksi penyakit mata seperti glukoma atau retinopati diabetik. Laser dalam bedah mata. Laser adalah alat optik yang sering digunakan dalam bedah mata untuk memperbaiki masalah seperti katarak atau kelainan refraksi. Pemahaman tentang fisika cahaya sangat penting dalam penggunaannya. Yang keempat ada biofluida. Biofluida mempelajari aliran cairan dalam tubuh seperti darah dan cairan tubuh lainnya. Prinsip-prinsip fisika fluida sangat penting dalam memahami sirkulasi darah dan cara cairan bergerak dalam tubuh. Yang pertama itu ada pompa infus dalam keperawatan. Pompa infus digunakan untuk mengatur aliran cairan atau obat ke dalam tubuh pasien. Prinsip tekanan dan aliran fluida digunakan untuk mengatur laju infus. Pemantauan tekanan darah, alatnya itu sphygmomanometer, digunakan untuk mengukur tekanan darah yang didasarkan pada prinsip fluida. Pemahaman tentang dinamika fluida membantu perawat memahami bagaimana aliran darah di dalam pembuluh darah bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti viskositas dan elastisitas pembuluh. Gimana teman-teman? Udah paham kan
setelah ngeliat gambar dan langsung dijelasin. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak. See you.